Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Udah siap belajar? Ya. Oke, sebelum kita belajar, Bu absen dulu ya. Alhamdulillah anak ibu hadir semuanya. Oke. Pada pelajaran kali ini kita akan bahas pelajaran matematika. Buku matematikanya ditaruh di atas meja ya. Kita bentar lagi akan mulai pelajaran. Udah? Oke, sebelum mulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, baik, langsung saja anak ibu buka buku cetak matematikanya halaman 48. Oke, ada yang tahu kita membahas tentang apa hari ini? Iya, yang faktor bilangan yang pertama. Faktor bilangan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang bilangan prima. Oke, dan yang terakhir kita akan membahas tentang KPK dan FPB. Oke, kita langsung masuk pada pembelajaran. Yang pertama kita akan membahas tentang faktor bilangan. Anak-anak ibu ada yang tahu faktor bilangan itu apa? Iya, faktor bilangan merupakan bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, contohnya nih, ada bilangan 8. Bilangan 8 itu bisa dibagi dengan berapa aja? Ya, dibagi 1, dibagi 2, dibagi 4, dibagi 8. Nah, jadi faktor bilangannya inilah dia. Nah, selanjutnya contoh kedua. Kita misalnya angka 10. 10 bisa dibagi berapa aja? Ya, 1, 2, 5, 10. Oke, jadi faktor bilangannya ini ya. Nah, ya jadi pada faktor bilangan ini kita menggunakan operasi bilangan perkalian dan pembagian. Faktor bilangan dapat kita tuliskan dalam bentuk tabel juga. Nah, misalnya di sini 8 ya tadi ya. 8 kita bikin tabel. Nah, 8 dapat kita bagi dengan 1, hasilnya 8. 8 kita bagi dengan 2, hasilnya 4. 8 kita bagi berapa lagi? Iya, 4. Hasilnya 2. 8 dibagi berapa lagi? Iya, 8. Hasilnya 1. Selanjutnya, bilangan 10 yang kita tuliskan dalam bentuk tabel. Oke. Nah, di sini 10 dapat dibagi berapa? 1, hasilnya 10. Selanjutnya dibagi 2, hasilnya 5. Dibagi 5, hasilnya 2. Dibagi 10, hasilnya 1. Ini untuk perkalian kita bisa mengalihkan ke samping. Oke. Nih, misal 1 dikali 8 hasilnya 8. Nih, 1 dikalikan 10 hasilnya 10. Nah, begitu seterusnya. 2 dikalikan 4 hasilnya tetap 8. 2 dikali 5 hasilnya tetap 10. Nah, untuk pembagiannya, sebagian kita bisa bagikan ke sebelah kiri. Misalnya 8 dibagi 1, 8. 10 dibagi 1 hasilnya 10. Nah, begitu seterusnya. Hasilnya dapat kita lihat di sebelah sini. Oke, sampai sini anak ibu paham? Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah kalau udah paham semua ya. Oke, selanjutnya pada faktor bilangan terdapat juga faktor persekutuan dua bilangan. Nah, faktor persekutuan dua bilangan ini merupakan faktor dari bilangan-bilangan yang bernilai sama. Nah, contohnya tadi ada bilangan 8 dan bilangan 10. Nah, bilangan 8 itu faktor bilangannya tadi ada berapa aja? Iya, 1, 2, 4, 8. Nah, pada bilangan 10 itu terdapat faktor bilangan berapa aja? 1, 2, 5, 10. Nah, maksud faktor persekutuan ini dia
bentuk faktor bilangan yang sama. Jadi kita pilih yang sama baru kita dapat menentukan faktor persekutuannya tersebut. Nah, berarti yang sama ada berapa aja? Ya, faktor persekutuan. Oke, selanjutnya kita membahas tentang bilangan prima. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu bilangan prima itu apa? Iya, bilangan prima merupakan bilangan yang memiliki dua faktor dari bilangan itu sendiri. Nah, maksudnya misalnya di sini 2, angka 2, bilangan 2. Nah, bilangan 2 itu kita bisa bagi dengan berapa saja? Ya, dibagi dengan 1 dan dibagi dengan angkanya sendiri 2. Nah, selanjutnya ada angka berapa? Oke, kalau 4 kita coba ya. 4 termasuk bilangan prima atau tidak? Nah, 4 dibagi berapa saja? 1 bagi 2. Ada lagi bisa dibagi berapa angka 4? Iya, masih ada lagi bisa dibagi dengan 4 sendiri. Berarti faktor bilangannya ada 3. Nah, pengertian bilang prima tadi apa? Iya, bilangan prima itu merupakan bilangan yang memiliki dua faktor yang dapat dibagi dengan angka ini sendiri. Berarti dia cuma mempunyai dua faktor. Berarti bilangan 4 tidak termasuk bilangan prima. Oke, angka berapa lagi? Coba kita 3. 3 bisa dibagi dengan berapa? 1. 3 bisa dibagi dengan 2? Tidak, berarti bukan faktornya. 3 dibagi berapa lagi? Ya, dibagi dengan bilangan itu sendiri. Berarti termasuk bilangan prima karena dia cuma memiliki dua faktor. Oke, sampai sini anak ibu ada yang mau ditanyakan? Mengerti ya? Oke, mengerti, alhamdulillah. Nah, bilangan prima juga memiliki faktor bilangan prima sama seperti faktor bilangan tadi. Faktor bilangan memiliki faktor persekutuan dua bilangan. Nah, kalau bilangan prima memiliki faktor bilangan prima. Faktor bilangan prima kita dapat mencarinya dengan pohon faktor. Nah, yang mana yang dinamakan dengan pohon faktor? Nih, misalnya ini ada suatu bilangan. Nah, pohon faktor itu gambar segitiga di sininya. Dan seterusnya misalnya di sini baru selanjutnya kita bikin sejajar dengan sebelah kanannya. Begitu seterusnya. Oke. Nah, kita contoh dengan bilangan nih 2 misalnya. Bilangan 2. 2 pohon faktornya 2 bisa dibagi dengan 1. Hasilnya 2. Oke, berarti faktor bilangannya adalah 1 dan 2. Nah, selanjutnya kita coba angka lainnya. Angka 42. Kita bikin pohon faktornya. 42 bisa dibagi dengan dibagi dengan 2. Hasilnya coba 21. Oke, selanjutnya masih bisa dibagi? Bisa. Kita buat pohon faktor selanjutnya. 21 bisa dibagi dengan 3. Hasilnya 7. Berarti pohon faktor pada bilangan 42 adalah 2, 3, dan 7. Oke, sampai sini anak ibu ada yang mau ditanyakan? Enggak, berarti anak ibu udah mengerti semuanya. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan faktorisasi prima. Nah, yang ini merupakan bilangan prima, ya, bilangan prima yang tadi. Nah, yang ini dinamakan faktor prima, dan yang dinamakan dengan faktorisasi prima, nih, perkalian di antara faktor bilangan. Nih, berarti yang pertama 2 tadi kita coba ya, faktorisasinya 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, hasil dari faktorisasi ini hasilnya pasti sesuai dengan bilangan yang kita cari faktornya. Berarti yang dinamakan dengan faktorisasi yang ini.
1 dikali 2. Nah, misalnya nih, pada bilangan 42. Faktorisasinya ada? Ya, ada 2 dikali 3 dikali 7. Nah, inilah yang dinamakan dengan faktorisasi prima. Oke, itu contoh lagi, misalnya bilangan 70. Oke, 70. Kita bikin pohon faktornya terlebih dahulu. 70 bisa dibagi dengan, ya, bisa dibagi dengan 2. Hasilnya 35. Selanjutnya masih bisa dibagi? Masih. 35 dibagi berapa? Iya, dibagi dengan 5. Hasilnya 7. Nah, inilah faktor prima dari 70. Nah, faktorisasinya berarti ada 2 dikali 5 dikali 7. Inilah faktorisasi dari 70. Di sini anak ibu ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Alhamdulillah mengerti semua. Oke, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu KPK dan FPB. Oke, tadi kita sudah membahas faktor bilangan, bilangan prima, dan yang terakhir kita membahas tentang KPK dan FPB. Nah, ada yang tahu anak ibu KPK itu singkatan dari apa? Iya, kelipatan persekutuan terkecil. Oke, KPK ini sendiri apa sih? Ada yang tahu anak-anak ibu? Iya, KPK dari singkatannya saja sudah ada ya, terkecil. Berarti KPK merupakan bilangan terkecil dari persekutuan dua bilangan. Oke, nah sebelum kita mencari KPK dan FPB, kita harus mencari terlebih dahulu faktor dan faktorisasi prima dari persekutuan dua bilangan tersebut. Nah, contoh bilangan 36 kita bagi dengan 2, hasilnya 18. Selanjutnya kita bagi dengan 2 lagi, masih bisa, hasilnya 9. Nah, 9 bisa kita bagi dengan 3, hasilnya 3. Oke, jadi faktor prima dari 36 adalah 2, 2, 3, dan 3. Faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Oke, selanjutnya bilangan yang kita ambil contoh angka 270. 270 bisa kita bagi dengan 2, hasilnya 135. Nah, 135 bisa kita bagi dengan 2 lagi. Tidak, berarti kita coba bagi dengan 3, hasilnya 45. 45 bisa kita bagi dengan 3? Ya, bisa. 45 dibagi 3 hasilnya 15. 15 masih bisa kita bagi dengan 3? Ya, masih bisa, hasilnya 5. Jadi faktor prima dari 270 adalah 2, 3, 3 dan 5. Jadi faktorisasi dari 270 adalah 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Nah, langkah selanjutnya kita harus mengalihkan semua faktor-faktor bilangan dari persekutuan dua bilangan ini. Nah, jadi jika ada yang sama di antara faktor-faktor bilangan, maka kita ambil perkalian yang paling banyak. Misalnya nih, 2. 2 di bilangan 36 faktorisasinya angka 2 ada 2. Di 270 faktorisasinya angka 2 cuman ada 1. Jadi kita ambil yang paling banyak adalah kita ambil yang di 36, 2 dikali 2. Nah, 3 apa ada sama dengan 270? Iya, tentu ada. Nah, pada faktor 270 juga ada kelipatan 3-nya. Nah, di
bilangan 36, angka 3 di bilangan 36 itu ada 2. Dan di 270 ada 1, 2, 3, ada 3. Jadi kita ambil yang paling banyak adalah yang di 270. Berarti 3 dikali 3 dikali 3. Setelah itu 5 ada temannya tidak, tetap kita masukkan 5. Jadi hasil dari 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 5 adalah 540. Jadi KPK dari 6 dan 270 adalah 540. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, oke. Jadi kita lanjut ya. KPK juga kita bisa cari dengan cara menggunakan pembagian. Nah, 36 dan 270. Ini bisa kita bagi dengan 2. Kita bagi 2. Hasilnya 18 dan 270 bagi 2 135. Nah, 118 dan 135 kita bisa bagi dengan 3. Bagi 3. 18 dibagi 3 6. 135 bagi 3 berapa? Ya, 45. Oke, ini masih bisa kita bagi. Ya, masih kita bagi dengan 3. Oke, 6 bagi 3 2. 45 dibagi dengan 3 15. Nah, ini tidak bisa kita bagi lagi. Ini disebut dengan pembagi. Nah, ini yang disebut dengan hasil. Ini kita sebut dengan hasil. Nah, untuk mencari KPK, kita mengalihkan pembagi dan mengalihkan hasil. Oke, pembaginya ada 2 dikali 3 dikali 3. Dan untuk hasil ada 2 dikali 15. Oke. Nah, 2 dikali 3 6 dikali 3 18. Dikali dengan hasil 2 dikali 15 hasilnya 30. Nah, 18 dikali dengan 30 hasilnya 540. Nah, hasilnya sama kan dengan hasil cara yang sebelumnya? Ya, hasilnya 540. Jadi KPK dari 36 dan 270 adalah 540. Nah, mau pakai cara yang sebelumnya atau menggunakan cara pembagi ini, hasilnya tetap sama. Jadi, anak-anak ibu bisa menggunakan salah satu caranya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, jika tidak ada, kita lanjut ke mencari FPB. Iya, FPB merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, jadi FPB merupakan bilangan terbesar dari persekutuan dua bilangan. Nah, contohnya kita ambil bilangan 100. Tetap sama dengan KPK. Kita harus mencari terlebih dahulu faktor dan faktorisasi primanya. Nah, 100 bisa kita bagi dengan berapa? 2, hasilnya 50. 50 kita bisa bagi dengan 2, hasilnya 25. Nah, 25 bisa kita bagi berapa? Dibagi dengan 5, hasilnya 5. Nah, selanjutnya kita ambil contoh bilangan 240. 240 bisa kita bagi dengan 2, hasilnya 120. Nah, 120 bisa kita bagi dengan 2, hasilnya 60. 60 dibagi 2, hasilnya 30. 30 bisa kita bagi dengan 2 lagi, 15. 15 bisa kita bagi dengan 2? Tidak. Jadi kita bagi dengan 3, hasilnya 5. Jadi faktor dari 100 adalah 2, 5, dan 5. Nah, dari 240 faktornya 2, 3, dan 5. Jadi faktorisasi dari 100 2 dikali 2 dikali 5 dikali 5. Nah, faktorisasi 240 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali
3 dikali 5. Langkah selanjutnya masih sama dengan mencari KPK. Kita mengalihkan semua faktor-faktor dari persekutuan dua bilangan. Nah, bedanya di FPB, jika ada faktor yang sama, kita mengambil perkalian yang paling sedikit. Kalau di KPK tadi kita mengambil yang paling banyak, dan di FPB kita mengambil yang paling sedikit. Oke, nah perbedaan dari KPK dan FPB satu lagi, jika pada KPK kita mengalihkan semua faktor tanpa terkecuali, dimulai dari faktor yang sama dan diambil yang paling banyak serta faktor yang tidak sama. Sedangkan pada FPB kita hanya mengalihkan faktor yang sama dan diambil yang paling sedikit. Oke, di bilangan 100 ada 2, bilangan 2-nya, dan di 240 ada 4. Jadi kita ambil yang paling sedikit, yaitu FPB 2 dikali 2 dikali, di sini ada 3 tetapi tidak ada lawan yang sama, jadi dia tidak dimasukkan, dan ada bilangan atau faktor 5 di bilangan 100 dan 240. Di 100 ada 2 faktor 5, dan pada bilangan 240 terdapat satu faktor angka 5, jadi kita masukkan yang paling sedikit. Jadi kita kalikan keseluruhan, 2 dikali 2 4, 4 dikali 5 20. Jadi FPB dari 100 dan 240 adalah 20. Nah, sampai sini ada yang mau anak-anak ibu tanyakan? Ada yang kurang mengerti? Nah, jika tidak ada yang mau anak-anak ibu tanyakan, kita lanjut ke cara selanjutnya. Sama dengan KPK, FPB juga bisa kita cari menggunakan pembagian. Caranya masih sama dengan yang tadi. Nah, pada cara pembagian ini kita coba dengan 3 persekutuan. Oke, bilangan pertama kita ambil angka 24. Ada lagi, mau angka berapa? Oke, kita coba 36 dan 42. Caranya masih sama dengan cara KPK tadi. Kita bagi dengan sama-sama bisa dibagi 2. Hasilnya 24 bagi 2, 12, 36 bagi 2, 18, 42 dibagi 2, 21. Ini masih bisa kita bagi lagi. Ya, masih bisa kita bagi sama-sama dibagi dengan 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 18 dibagi 3 hasilnya 6. 21 dibagi 3 hasilnya 7. Nah, ini tidak bisa kita bagi lagi ya. Oke. Sisa dari pembagian ini adalah ini. Sisa ini pembagi. Nah, ini pada KPK kita mengalihkan si pembagi dan sisa. Pada FPB kita cukup mengalihkan si pembagi. 24, 36 dan 42. FPB-nya adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Inilah hasil dari FPB 24, 36 dan 42. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Nah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu rasa pembelajaran kita pada pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Dan untuk tugas, anak-anak Ibu bisa lihat di halaman 73. Nah, ini dikumpulkan pada pertemuan kita selanjutnya. Oke, Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tugas anak-anak Ibu jangan lupa dikerjakan ya. Oke, Ibu permisi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.